ada di 9 provinsi di Indonesia. Kami tersebar. Kami adalah satu-satunya sekolah yang saat ini bekerja sama dengan Finlandia, di mana yang kita tahu Finlandia adalah kota yang mempunyai karakter terbaik. Nah, dan di Positive Education ini kami mengajarkan ke siswa bagaimana karakter-karakter yang dapat dibentuk sejak dini. Nah, Positive Education ini berhubungan juga dengan salah satu mata pelajaran yang ada di kami di sini, karena di sekolah kami ini bukan hanya terdiri dari satu agama saja, Kristen, tetapi semua agama ada di sini. Kami di sini ada selain Kristen, ada juga Islam, ada juga Hindu, Buddha, Konghucu juga ada. Nah, untuk itu, untuk pelajaran agama di sekolah kami tidak ada pelajaran agamanya, tapi karakter building. Jadi pelajaran agama kami ganti dengan CB atau karakter building. Tetapi di dalam situ mencangkup semua pemahaman-pemahaman terhadap agama-agama masing-masing. Seperti itu. Kemudian PSS. PSS ini berhubungan dengan STEM. Yang sekarang lagi marak-marak, STEM, nanti sebentar penjelasannya ada. Tapi dengan yang terakhir, dan sustainability, keberlanjutan. Jadi diharapnya itu saat anak-anak murid selesai belajar, mereka misalnya ada kegiatan-kegiatan di kelas PSS itu tidak stop di mereka di saat itu, tapi mungkin waktu mereka pulang ke rumah atau mungkin beberapa tahun ke depan ada yang bisa mereka praktikkan di dalam kehidupan mereka. Nah, contohnya ini ada beberapa. Yang pertama di grade 3. Kalau di grade 3 di semester ini kegiatannya itu tentang waste management, penanganan sampah, limbah, mendaur ulang, reduce, recycle atau hal-hal yang lain. Kemudian ada juga di kelas 5 dan 6 nature walk. Jadi di bagian bawah itu kan ada area khusus tuh, ada lingkungan alam kecil-kecilan lah. Jadi kami coba ajak anak-anak untuk explore. Mereka itu bisa nemu jenis tumbuhan apa saja. Tidak hanya tumbuhan tapi ada juga hewan. Jadi mau ajak mereka lihat alam di sekitar mereka. Mungkin kan apalagi konteks anak-anak di sini mungkin jarang keluar rumah atau bagaimana, ya sudah di sekolah kita ajak keliling. Ada mungkin tumbuhan yang mereka jarang lihat, baru notice di hari itu, difoto terus di combine jadi satu, dikumpul jadi galeri kecil-kecilan. Kemudian ada juga nanam. Nah, jadi selain ada kegiatan lihat alam, ya sudah, gimana kalau kita coba nanam nih. Nah, ini kami ambil tumbuhan sayur-sayuran. Jadi sambil mereka tanam, sambil mereka amati, ya hopefully kemudian hari mereka bisa panen terus konsumsi bersama dengan keluarga mereka. Jadi berguna juga untuk mereka. Siapa tahu di kemudian hari mereka bisa jadi pengusaha sayur-sayuran. Sama juga tadi kan Ibu Cap sudah kasih tahu, kami di sini mengedepankan yang namanya entrepreneur. Bagaimana melatih mereka mempunyai jiwa bukan cuma bisnis mencari uang ya, tapi bagaimana mereka mengelola kehidupan mereka. Entrepreneurship seperti itu. Atas kesempatan, saat ini saya akan menjelaskan salah satu program unggulan kami ya di Sekolah Citra Kasih, program of entrepreneurship. Teman-teman guru, kepala sekolah, ini sangat berkaitan dengan P5, tapi kami tidak mengambil mengadopsi. Saya bergabung di sekolah ini tahun 2008, sudah 2 tahun sekolah berdiri. Jadi untuk Sekolah Citra Kasih Manado sendiri di Manado itu dibangun, dibuka tahun 2006. Saya bergabung 2008. Program ini sudah ada. Jadi memang program ini dari basic sekolah, dari Yayasan Citra Kasih, Citra Berkat maupun Ciputra Kasih ini salah satu program unggulan di sekolah. Program of entrepreneurship yang sudah kepala sekolah tadi sudah jelaskan, pembelajaran entrepreneurship sejak dini. Jadi dari K1, dari N2, dari kindergarten ini sudah melatih anak untuk menggunakan pola pembelajaran POE, dan ini berkelanjutan dari TKA, TKB, SD, SMP maupun SMA. Polanya tetap sama supaya mereka tidak oh ketika saya kelas 1 kok saya belajar ini, kelas 2 berbeda lagi polanya.
Jadi berkelanjutan. Nah, POI ini sendiri tujuannya ada 3. Yang pertama itu menginspirasi, inspiring, kedua nurturing, dan yang terakhir itu developing. Nah, apa yang 3 ini tujuannya ini? Supaya anak-anak ini menumbuhkan yang kita sebut mask. Mask itu mindset anak-anak. Kemudian yang kedua attitude. Kemudian yang ketiga itu skills dan knowledge. Jadi 4 aspek yang kami Sampai 12 siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 itu dicampur. Jadi siswa kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 dicampur jadi satu kelompok. Ada satu mentornya guru untuk berbicara mengenai kebahagiaan. Seperti ini contohnya ada. Dan di sini kami mengenal yang namanya flip material, di mana sebelum anak-anak belajar hari ini, contohnya hari ini mereka akan belajar matematika. 2 hari sebelumnya guru sudah harus share materinya ke siswa dan orang tua. Jadi orang tua di rumah membantu siswa juga untuk belajar. Jadi ketika anak datang di sekolah, guru tinggal menayangkan ini pelajaran kita. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Nah itu mungkin yang kita tahu bersama, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi 1-2 hari sebelum pelajaran kami sudah share, kami sudah memberikan materi ke orang tua. Silakan orang tua melihat ke Google Classroom, di situ sudah ada materi-materinya. Jadi anak-anak tinggal melihat di situ. Mereka datang di sekolah, tinggal bertanya ke guru apa yang tidak mereka mengerti. Dan satu hal lagi, kami tidak memberikan pekerjaan rumah ke siswa. Jadi siswa pulang ke rumah, karena di sini juga untuk kelas bawah kami pulang jam 1.30, kemudian untuk kelas atas pulang jam 2. Jadi mereka pulang ke rumah sudah tidak ada pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah langsung dikerjakan di sekolah, gitu. Dan memang anak-anak di sini juga setelah kegiatan sekolah mereka ada kegiatan lain di luar. Ada yang ada bimbel, ada yang ikut olahraga. Jadi memang kami tidak memberikan pekerjaan rumah, tetapi kami memberikan ruang kepada orang tua. Kalau ada orang tua yang ingin bertanya, langsung ke wali kelas langsung menjawab. Nah, ini tantangan di sekolah kami. Handphone itu adalah memang sudah jadi kewajiban untuk kami, walaupun tidur sudah ada handphone di samping. Karena ada banyak di sini banyak orang tua yang menghubungi kami sudah di jam tidur, jam 10 malam, setengah 11 ada orang tua yang masih bertanya materi. Nah itu harus kami, bukan cuma materi tapi juga apa yang akan dilakukan di sekolah besok itu pasti ada orang tua yang bertanya. Dan itu kami memang berkomitmen langsung menjawab semua pertanyaan orang tua. Nah jadi untuk kelas 1, 2, 3 kami menggunakan Google Classroom. Dan untuk kelas 4, 5, 6, next slide. Kelas 4, 5, 6 kami memang punya aplikasi sendiri, Ibu Fasil kita tahu. Di kelas 4, 5, 6 kami punya aplikasi sendiri yang namanya CK Learning, Citra Kasih Learning. Ini contohnya ada di dalam. Nanti kalau sebentar kalau Bapak Ibu ingin melihat contohnya seperti apa, bisa langsung nanti diperlihatkan. Jadi di dalam aplikasi CK Learning ini, Learn, itu sudah ada semua pelajaran per kelas. Sudah ada pelajaran sama dengan yang di kelas bawah tadi. Semua materi sudah di-share di situ. Jadi anak-anak tinggal buka aplikasi masing-masing. Jadi tiap anak-anak dapat aplikasi masing-masing. Mereka buka di aplikasi itu, kemudian buka materinya. Semua materi sudah ada di sini. Daftar hadir sudah ada. Dan guru-guru sudah tidak sibuk-sibuk mau periksa ulangan terlalu ribet. Karena di dalam sini sudah ada aplikasinya, mau periksa sudah ketahuan mana anak yang benar semua, mana yang 1-2 salah, mana yang kurang tepat, sudah ada di sini. Gitu. Namanya dari moto kami ingin anak-anak itu bahagia, datang ke sekolah tidak ada beban. Nah yang kami lakukan di first day of school ini, mereka membuat kreativitas, kerajinan-kerajinan, bahkan ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang tua. Dan
bersyukur sekali di sekolah kami ini peran orang tua itu, komite sekolah itu memang sangat berperan aktif. Setiap kali ada kegiatan kami sampaikan ke komite sekolah, mereka selalu menanggapi dengan sangat cepat. Dan memang untuk komunitas sekolah di sekolah kami itu memang saling bersinergi seperti itu. Kemudian next, ini untuk acara 17-an. Nah, karena kalau di Kota Manado yaitu di semester 1 kami ada three-way conference. Three-way conference ini contohnya. Jadi di semester 1 itu anak-anak diberi kesempatan di dalam kelas hanya ada anak-anak, guru dan orang tua. Dia memaparkan apa targetnya selama 1 tahun ajaran. Jadi di three-way conference ini dia menyampaikan target saya untuk bahasa Indonesia nilai 90 contoh. Target saya untuk PPKN 100. Itu dia sampaikan ke orang tua juga dengan kiat-kiatnya apa yang akan dia lakukan supaya capai target itu dia sampaikan di depan orang tua dan guru. Itu di semester 1. Kemudian di semester 2 itu kami ada kegiatan student-led conference. Student-led conference itu di dalam kelas itu hanya ada 2 orang, orang tua dan guru, orang tua dan siswa. Jadi siswa memaparkan apa yang sudah dia capai di 1 tahun ajaran itu, dia sampaikan ke orang tua apa yang sudah dia capai. Nah, seperti tadi mungkin di three-way conference bahasa Indonesia dia bilang 90, mungkin setelah berjalannya waktu jadinya 100, dia dapat 100. Nah, dia akan sampaikan, ini yang saya buat seperti ini yang saya buat mama papa sehingga saya dapat nilai seperti itu gitu. Dan ketika dia dapat nilai rendah, nilai kurang, nah dia akan sampaikan kiat-kiatnya supaya nilai rendahnya itu bisa diperbaiki. Nah, itu jadi di semester 1 kami ada three-way conference. Dihadiri di dalam kelas itu hanya ada orang tua, guru dan siswa yang saling bercerita, bercakap-cakap, diskusi mengenai target siswa. Dan di semester 2 ada student-led conference, itu tidak ada guru. Di dalam kelas cuma siswa, dia menyampaikan ke mama atau papanya, ini capaian saya selama 1 tahun ajaran. Itu di luar raport, penerimaan raport yang harus ada guru. Lanjut kemudian kami ada kegiatan tahunan, salah satu selebrasi P5, yaitu untuk setiap tahun namanya ganti-ganti. Tahun lalu kami Artpreneur Festival, tahun ini kami Edupreneur Day. Dihadir juga dengan Ibu Fasilitator hadir. Ini kegiatan yang kami lakukan di Edupreneur Day, di mana semua kegiatan sekolah kami tampilkan ke masyarakat. Semua bisa datang, semua bisa melihat, dan anak-anak akan berformasi di situ. Dan tahun ini kami laksanakan di Mega Mall, terbuka untuk umum. Jadi siapapun bisa datang ikut acara, bisa lihat proyek-proyek yang dibuat oleh siswa. Jadi seperti tadi yang Google Classroom. How are you today? The last one. The below one. Teachers. I'm fine. And you? Good. You guys want a hug? Sit down. Juga masih ada di Taro di Manado. Nice to meet you. Do you have any question? What do you want to learn?
Why do you want to see us learn? Yeah, because they wanna implement your study to their school. So they came here to see what study you learn, how you gonna learn, and that we hope that thing you learn they can implement to their school in Bolango. Okay, thank you.